banyak sekali cerita-cerita perjalanan kaum muslimin yang dalam hal ini diwakili oleh para ulama mereka, yang sukar kita pikirkan dengan logika akal kita. Bagaimana mereka menuntut ilmu itu, bersusah payah dalam menuntut ilmu, sehingga habis apa yang ada pada mereka itu. Cerita yang dibikin banyak sekali, dan itu menunjukkan bahwa pada zaman dahulu ilmu itu demikian besar di dada kaum muslimin, sehingga masyarakat mereka berilmu. Semakin hari semakin hilang dengan diwafatkannya para ulama, diangkatnya ilmu itu. Saya ingin bercerita. Salah seorang ulama yang barangkali jadi ibrah bagi kita akan kebesaran dan kemuliaan ilmu. Dan seseorang itu harus berpayah-payah, capek, lelah dalam menuntut ilmu, karena kemuliaannya demikian tingginya. Karena ilmu merupakan kekuatan yang harus dia miliki. Setelah ilmu tentu dia akan memiliki kekuatan amaliyah. Al-Imam Ibnu Abi Hatim yang bernama Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, aku pernah mendengar bapakku bercerita kepadaku. Bapaknya adalah Abu Hatim. Abu Hatim salah seorang imam besar, murid dari Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, sezaman dengan Al-Imam Al-Bukhari, dengan Imam Muslim, sahabatnya Al-Imam Abu Zur'ah. Dia termasuk di tabaqah yang keempat dari tabaqatul muhadditsin. Berkata Abu Hatim, saya pernah tinggal di Basrah. Basrah adalah kota Irak sekarang. Irak, negeri Irak. Negeri Irak luas, salah satu kotanya Basrah. Selama delapan bulan, terjadi pada tahun 214 Hijriyah. Abu Hatim mengatakan pada tahun 214 Hijriyah saya menetap di Basrah selama 8 bulan. Keinginan saya sebenarnya saya ingin tinggal di Basrah selama 1 tahun. Tetapi nafkah saya, bekal saya habis. Lihat para ulama, dia untuk ilmu dia bawa bekal, ada nafkahnya. Dia berangkat dari Khurasan, negeri yang jauh, kalau sekarang daerah Rusia. Dia berangkat ke Basrah, ingin tinggal di Basrah. Niatnya selama 1 tahun, tapi baru sampai 8 bulan nafkahnya habis, uang bekalnya habis. Tinggallah pakaian yang ia bawa. Untuk menafkahi dirinya, untuk makan dan minum, dia jual pakaiannya satu demi satu. Pakaiannya dijual satu demi satu.
faj'altu abi'u thiyaba badani syai'an ba'da syai'. Mulailah saya menjual pakaian-pakaian saya sedikit demi sedikit sampai habis pakaiannya, tinggallah apa yang dia pakai. Allahu Akbar. Tidak menadahkan tangan kepada manusia. Dia nuntut ilmu, dia punya bekal. Mau tinggal di Basrah selama 1 tahun, 8 bulan habis. Tinggal pakaian yang dia bawa. Untuk makannya dia jual pakaiannya satu demi satu sampai habis pakaiannya kecuali yang dia kenakan saja. Apakah dia tinggalkan menuntut ilmu? Ini keajaiban dari perjalanan para ulama yang patut dicatat dengan tinta emas. Dari kesabaran mereka yang luar biasa dalam menghasilkan ilmu. Untuk siapa? Untuk kita kaum muslimin. Kalau ilmu tidak demikian penting, tidak demikian besar dalam Islam dan merupakan kekuatan Islam yang besar, tentu para ulama tidak berpayah-payah, tidak bersusah-susah dalam menuntut ilmu yang akan dia ajarkan, dia sebarkan kepada kaum muslimin, yang dengannya kaum muslimin jadi mengenal Islam berkat perjuangan mereka. Kita dapat ilmu dari mana? Allah yang memberikan kepada kita, tapi dengan perantara ahli ilmu, dengan perantara para ulama, dan para ulama mencari ilmu itu dengan susah payah. Salah satunya adalah imam besar kita, Al-Imam Abu Hatim. Apa kata Abu Hatim? Maka saya tinggal di Basrah tanpa nafkah. Kemudian saya tetap berkeliling kepada masyayikh, kepada guru-guru hadis bersama sadiqi, teman saya. Wa asma'u minhum ilal masa'. Saya dengar hadis dari syekh dari pagi sampai sore, enggak makan. Yang hasil perjuangan Abu Hatim itu sekarang bisa dinikmati oleh seluruh kaum muslimin dari catatan-catatan hadisnya, dari kitab tafsir yang dia buat dan lain-lain kitab yang dia tulis, dari Jarh wa Ta'dil, kitab Jarh wa Ta'dil, dia terangkan mana rawi yang siqah, mana rawi yang tidak siqah. Ini perjuangannya salah satu. Habis dia tetap duduk di majelis masyikhah, para masyayikh, dari pagi sampai petang mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asma'u minhum ila al-masa' fansarafa rafiqi wa raja'tu ila baiti khal. Kemudian selesai ta'lim, selesai mendengarkan hadis di petang hari, maka kata Abu Hatim, sahabatku pun pulang ke rumah sewaannya. Aku pun kembali ke rumah kosong. Ada rumah-rumah kosong buat dia tetap kosong. Duit sudah dia punya. Kemudian faja'altu ashrabul ma' minal ju'. Saya pun hanya minum air saja karena lapar, minum air. Thumma asbahtu minal ghadi wa qad alayya rafiqi. Kemudian pagi-pagi saya bangun dan pada pagi itu pun sahabatku telah menjemputku untuk berkeliling lagi kepada masyayikh untuk mendengarkan hadis. Faja'altu atufu ma'ahu fi sima'il hadis. Maka saya pun mulai berkeliling bersama dia untuk mendengarkan hadis ala ju'in syadid, dalam keadaan yang sangat lapar. Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati Al-Imam Abu Hatim dan memasukkannya ke Jannatul Firdaus. Dia berkeliling kepada masyayikh untuk apa? Sima'ul hadis. Mendengarkan hadis ala ju'in syadid, dalam keadaan sangat laparnya. Fansarafa anni wa ansaraftu ja'ian. Kemudian setelah selesai, sahabatku pun pulang dan aku pun kembali ke rumah kosong, ja'ian, dalam keadaan lapar.
Falamma kana minal ghadi ghada alayya. Faqala, besoknya datang lagi sahabatku menjemputku untuk mari kita ke masyayikh. Qultu, lalu aku menjawab, ana dha'ifun la yumkinuni. Saya lemah, badan saya letih, yang tidak memungkinkan lagi bagi saya untuk mendengarkan hadis. Sahabatnya bertanya, apa yang menyebabkanmu? Apa yang menyebabkanmu engkau demikian lemah? Engkau tidak pernah cerita kepadaku, maksudnya demikian. Qultu, aku berkata, menjawab, la aktumuka amri qad madha yawmani ma ta'imtu fihi ma syai'an. Saya tidak akan, tidak mau menyembunyikan keadaan saya kepadamu. Sudah lewat 2 hari ini saya tidak makan. Sudah 2 hari enggak makan. Enggak makan kenapa? Nuntut ilmu. Yang sekarang hasil dari jerih payah itu kita dinikmati oleh para ulama yang hidup sekarang, yang hidup sesudah beliau. Sampai pada zaman kita sekarang ini. Sudah lewat 1300 tahun lamanya dari perjalanan Al-Imam Abu Hatim. Kemudian sahabatnya berkata kepadanya, qad baki ma'i dinar. Saya masih ada bekal, tinggal 1 dinar. Fa ana wasika nisfa. Maka saya akan membagimu setengah dinar. Setengah dinar untukmu, setengah dinar untuk saya. Setengah dinar untuk dia, setengah dinar untuk kawannya, setengah dinar untuk Abu Hatim. Kemudian dibagilah dan diambil oleh Abu Hatim, lalu dia makan. Ini salah satu cerita dari Al-Imam Abu Hatim. Bagaimana dia menuntut ilmu. Banyak ceritanya Imam Abu Hatim. Dia ceritain sama anaknya itu. Anaknya jadi imam juga, Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Dia ceritain. Ya, bagaimana payahnya menuntut ilmu itu. Dan ini satu dari sekian banyak perjalanan para ulama. Berkata Imam Ibnu Abi Hatim, saya pernah mendengar bapak saya bercerita. Al-Imam Abu Hatim cerita lagi sama anaknya. Kami keluar dari kota, ya, dari kota tempat tinggal Al-Imam Dawud Al-Jufri. Habis menuntut ilmu, cari hadis. Kami berlayar mengarungi lautan bertiga, kata Abu Hatim. Wa kunna 3 anfus. Yang pertama beliau sendiri, yang kedua Abu Zuhair Al-Marwazi Syekhun, yang kedua adalah Abu Zuhair Al-Marwazi atau Marwazi Syekhun, seorang syekh. Wa akhar, dan yang lain Naisaburi, orang Naisabur. Orang Naisabur, satu kota dengan Al-Imam Muslim. Farakibnal bahra. Kemudian kami berlayar di lautan lepas. Wa kanatir rihu fi wujuhina. Sedangkan angin itu berada di depan kita, sehingga mereka terapung-apung di lautan selama 3 ashhur, 3 bulan lamanya. Terapung-apung di lautan lepas 3 bulan. Habis bekalnya kecuali tinggal sedikit. Kemudian kata Imam Abu Hatim, kami mendarat, berlabuh. Yani kapal itu terbawa oleh ombak selama 3 bulan lamanya, terombang-ambing di lautan lepas. Tiga-tiganya ini ulama, berjalan dari satu kota ke kota yang lain mencari hadis Rasulullah SAW untuk 1 buah hadis. Sekarang di hadapan kita ada ribuan hadis. Alangkah malasnya kita membeli kitab-kitab hadis.
Al-Imam Abu Hatim mengarungi lautan sehingga mereka tersesat di lautan itu. Terhempas ombak, terumbang-ambing. 3 bulan lamanya untuk mencari 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Sekarang kita belajar hadis, tapi sedikit sekali di antara pelajar yang membawa kitab hadis. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadislah ada di hadapan kita, tinggal kita beli di toko. Seringkali saya tanya pelajar bawa kitab, enggak bawa. Mengaji dia bawa kitab, enggak bawa. Enggak punya uang. Berhenti sampai di situ. Para ulama tidak demikian. Kalau dulu enggak punya uang, dia usahakan agar dia cari, dapat. Dia baca hadis-hadis Rasulullah. Dahulu itu. Kemudian kata Imam Abu Hatim, wadaqat suduruna. Selama 3 bulan itu di lautan, sempit dada-dada kami. Bisa jadi kurus, jadi melekat perutnya. Karena makanan dan minuman pun sangat terbatas. Kemudian berlabuh sampai ke dataran, ke darat, di tepi pantai. Lalu mereka berjalan terus mencari tujuan kota ini. Belum nyasar, nggak tahu kemana. 3 bulan di lautan, kemudian dihempas ombak sampai ke daratan. Turun tiga-tiganya. Nggak tahu nih arah kemana. Dulu belum ada kompas. Mereka bisa mengenal dari matahari dan bintang arah kemana ini. Tentu mereka menelusuri tepi pantai. Habis bekal. Habis, sama sekali habis. Fakharajna ila al-barri faj'alna namshi ayyaman 'ala al-barri hatta fana ma kana ma'ana min az-zat wal ma'. Lalu kami turun ke daratan dan kami mulai berjalan berhari-hari sampai punah, sampai habis bekal yang ada pada kami, makanan dan minuman habis. Lalu kami tetap berjalan yauman wa lailatan lam ya'kul ahadun minna syai'an wala syarabna. Kemudian kami tetap berjalan siang dan malam. Tidak ada seorang pun di antara kami yang makan dan minum. Terus jalan. Ini zaman dahulu nih. Kalau sekarang sudah ada rambu-rambu lalu lintas, apa enak jalanan. Ini dulu, zaman dahulu. Wal yawmul tsani kamithli wal yawmul tsalits kullu yawmin namshi ila al-lail. Hari yang kedua seperti hari yang pertama, hari yang ketiga seperti hari yang kedua, dan begitulah setiap hari kami berjalan sampai malam. Fa idza jaa al-masa shallaina wa alqaina bi anfusina haitsu kunna. Apabila datang petang hari, maghrib datang, shallaina, kami salat. Habis salat kami rebahkan diri kami di mana saja rebah. Jatuhkan diri kami kemana saja, capek. Tunggu sampai datang waktu pagi lagi, berjalan lagi. Sampai sore lagi. Salat, tidur lagi. Begitu terus, tersesat jalan. Dan badan-badan kami pun telah lemah. Minal ju' wal 'atash. Karena lapar dan haus dan lemah. Maka kami tetap berjalan ala qadri taqatina, semampu kami. Terseok-seok jalannya. Pokoknya tetap jalan, tetap jalan.
Fasaqata Syekh maghsyian. Lalu Syekh, yakni Abu Zuhair Al-Marwazi, jatuh tersungkur, pingsan. Sudah nggak tahan lagi, pingsan. Yang Syekhnya ini. Ya. Faji'na nuharrikuhu wa huwa la ya'qilu. Lalu kami datang, kami goyang-goyangin. Suruh sadar. Dia tidak bergerak, tidak sadar lagi. Fataraknahu. Lalu kami tinggalkan dia. Dan kami pun tetap berjalan. Lihat fikihnya para ulama. Lihat fikihnya, kealiman, kecerdikan para ulama. Kalau dia tetap di situ dua-duanya, maka tiga-tiganya akan binasa. Maka ditinggalkan yang satu, dua tetap berjalan. Kemudian di tengah perjalanan, sekarang Abu Hatim tersungkur jatuh. Jatuh. Digoyang-goyangin lagi sahabatnya, nggak bisa. Lalu sahabatnya meninggalkan Abu Hatim. Jadi pertama syekhnya jatuh, suruh bangun, nggak bangun, jalan, tetap jalan, tinggalkan di situ. Kalau tiga-tiganya tetap di situ, maka mereka akan binasa. Bagaimana mencari pertolongan? Yang dua jalan, satu lagi Abu Hatim tergeletak jatuh, pingsan, tergeletak jatuh, pingsan. Lalu tinggal satu orang sahabatnya, orang Naisabur itu, jalan tetap, terus jalan. Ditinggalkan syekhnya, ditinggalkan Abu Hatim, dia jalan seorang diri. Kemudian dari kejauhan, dia lihat ada kapal yang akan berlabuh di tepi pantai. Maka dia buka bajunya, dia gini-ginikan. Maka orang di kapal melihat, lalu turun, singgah, kemudian menjemputnya dan memberinya air. Lalu orang Naisabur ini mengatakan, ada dua temanku yang masih tergeletak. Orang yang di kapal itu ngambil Syekh, ngambil Al-Imam Abu Hatim. Al-Imam Abu Hatim tidak sadar kecuali mukanya disiram air oleh orang. Siram air. Baru dia sadar, lalu diberi minum sedikit. Dan dengan terseret-seret dia dibawa di kapal dan diajak berlayar kembali. Sampai beberapa hari mereka memulihkan kesehatan mereka. Kata Imam Abu Hatim, pulihlah kesehatan saya. Kemudian orang di kapal menulis surat kepada pemimpin di satu kota, wali kota. Nanti kalau kamu singgah ke kota ini, maka kamu berikan surat ini kepada dia. Lalu turun lagi singgah di daratan, dan ketiganya jalan lagi, berangkat lagi. Kejadiannya sama dengan yang pertama tadi, kelaparan juga, habis bekal juga. Akhirnya mereka ketemu dengan kota tersebut. Kemudian dihormati dan diperlakukan dengan baik dan seterusnya. Sama seperti orang yang di kapal yang menjemput mereka itu. Ini kisah yang penuh dengan ibrah. Bagaimana para ulama berusaha keras, berpayah-payah dalam menghasilkan ilmu syar'i yang pada hari ini, yang sekarang ini kita bisa nikmati dari hasil perjuangan mereka. Semoga Allah Jalla wa'ala merahmati mereka semua. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan mereka ke dalam Jannatul Firdaus. Ini satu dari sekian banyak perjalanan para yang kisahnya amat menarik dan susah dipikirkan oleh orang sekarang. Bagaimana orang ini bisa berpayah-payah dalam menuntut ilmu? Lihat kebesaran dan kemuliaan ilmu syar'i.